Ya udah, terus kita coba berikutnya yuk. Kita share lagi ke yang ini ya. Yuk. Holyfield. Holyfield. Kita lihat nih. Holyfield. Gimana? Kalahnya begini. Sedih. Overhand. Aduh, kasihan. Gimana itunya? Itu juga sama satu ronde cuman di sekitar 80 detikan. Ini gua is it the right Kasihan stoppage sih. atau enggak? Kesian. Iya. Iya, iya, iya. Iya, jangan dilanjutin asli. Udah kelihatan oleng juga aku lihat ya. Bahkan power shotnya tadi kalau kita lihat sekali dia itu memukul aja udah oleng, udah nggak seimbang. Iya, iya, Dan ini ada satu kalau saya lihat mungkin crafty ya cara iya, dia cara dia bermain boxing ya iya. masih ada. Mm-mm. Tapi itu umur Oh, 58 nggak bohong asli lah. ini olahraga Olahraga kenapa apaan tadi? sih? Gak boleh lah, gak boleh asli. Ini olahraga yang maksudnya apa ya? Boxing tuh kan apa ya? Kita masih kuat mukul ya, tapi seberapa kuat kita bisa nerima juga itu yang berbahaya sih. Mm-mm. Apa kemampuan untuk menerimanya itu sih, Bung. Mm-mm. Kemampuan untuk menerima pukulan, menadah pukulan itu tuh yang umur 58 udah nggak bisa dong nerima pukulan kayak begitu. Itu Setuju. kan benturan yang keras gitu loh, kayak maksudnya kemampuan meredam, mungkin dia bisa kemampuan meredam pukulan, kemampuan pukulan masih ada, tapi kalau ditinju tuh otomatis udah pasti kena pukul, itu udah pasti. Mau mau kelas dunia pun, mau siapapun tuh pasti kena pukul. Nah, kemampuan untuk menerima itu yang udah nggak bisa dimilikin di umur 58. Betul. Belum lagi juga wear and tear semua pukulan yang diterima selama dia bertinju profesional, Bertanding. bertanding Iya, profesional. iya, Itu yang kemudian ditambah lagi. Jadi dia udah tua, udah berumur, belum lagi wear and tear, damage yang sudah diterima selama profesional, double udah iya. Betul, betul. gitu. Memang memang ini sih buat seorang petinju, apalagi buat seorang fighter ya, buat seorang fighter tuh self control tuh sulit. Ketika apa ya, itu yang gue selalu bilang, ring tinju atau oktagon atau semua tuh kadang suka manggil, memang kayak manggil lagi, ah gue pengen tanding lagi nih, ah gue masih masih bisa nih, ah gue cinta banget sama olahraga ini, kayak gitulah. Cuman self control kayak buat bilang pensiun gitu tuh memang butuh banget, apalagi orang-orang di sekelilingnya yang brengsek nih, orang-orang sekelilingnya gitu loh, maksud gue kayak bilang stop lah, kayak maksudnya dicegah dong, kayak dia mau Hmm, tanding ya dicegah lah, masa dipanas-panasin dia masih bisa, enggak dong, kayak maksudnya iya. itu umur 58 itu nggak make sense kalau di kepala gue, kayak tinju tuh olahraga keras, kayak maksudnya kalau kalau tanding tenis atau tanding itu masih mungkin ya, masih itu pun juga udah agak sulit gitu, tapi kalau tinju itu loh, tinju Ya, tuh nggak boleh dong. kalau kita lihat dia termasuk keras bahkan untuk combat sport. Kalau lihat gini eh, Jiu-Jitsu aja ada kan masters kan. Iya, betul. Dia ada masters. Tapi kalau gulat tinju gitu kan nggak ada. Nggak ada. Karena itu impact-nya, itu masalah itu di impact, di kemampuan dia menerima itu loh. Udah nggak bisa dong Iya. kemampuan dia Mm-mm. menerima itu. Iya. Mm-mm. Nah, dari situ jadi ya udah call yang tepat dan nggak seharusnya. Belum lagi ini ada kita lupa satu hal lagi nih. Dia bertanding itu sebagai replacement dari ini kan.
replacement Ya, last minute juga kan. ya Siap. dari Golden Boy si Dari The Golden Boy, Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Jadi it's a very, menurut saya ngelihat semua ini memang udah nggak seharusnya sih, menurut saya. Enggak Sayang lah, sih. iya. Enggak. Gue pun ngeliatnya mules gitu loh pas Iya. dipukulin kayak begitu, kayak ini kan kakek-kakek walaupun dia badannya gede ya. Ini Iya. kakek jompo gitu loh. Dan in shape. Walaupun kita luarnya in shape, tapi ini. Iya. Benar. Ini radio tempur nih ada tanya. Nanya dong Bung Bram dan Bang M, kenapa lebih banyak atlet meninggal di boxing daripada MMA? Wah, ini radio tempur, halo. Jadi apa? Kalau ini kan memang boxing kan sebenarnya kan yang lebih kemampu apa sih presentase berbahayanya menurut gue emang jauh lebih parah di boxing sih, karena yang pertama tuh glovesnya itu dia lebih besar kan. Semakin besar glove berarti kan sebenarnya kita diciptain Tuhan kan udah dengan tengkorak yang kuat gitu loh. Jadi ketika kita nerima impact, itu otomatis yang nerima tengkorak kita dulu kan. Jadi impact-nya dari kecil kena di sini. Jadi kita ada luka sobek. Jadi MMA itu lebih gampang luka di luar. Kalau tinju itu lebih gampang luka di dalam otak, karena impact-nya begitu kena, dia terima keserap ke dalam otak kan. Itu kenapa petinju banyak yang almarhum, di Indonesia juga banyak yang rata-rata pendarahan otak, karena di dalam tuh darahnya naik semua ke otak. Itu yang pertama sih. Yang kedua, mekanisme tubuh sih. Ketika misalnya kita kena pukul, terus lalu kita down, itu seharusnya badan itu dia minta shutdown. Udah dong, kata badan tuh gitu. Terus wasitnya ngitung, 1, 2. Dia petinjunya tuh masih berdiri, masih berusaha berdiri, tapi badan tuh udah bilang, udah dong, stop gitu. Beda sama MMA. MMA kan ketika kena bentur, terus kena ground and pound, udah stop gitu kan. Kalau tinju itu masih dia dihitung 1, 2, 3. Padahal badan tuh udah minta shutdown kayak begitu. Khususnya di opsi. Makanya kayak banyak banget kayak petinju-petinju tuh yang lebih gruesome gitu loh, kayak maksudnya ada yang kena body shot terus tiba-tiba dia muntah darah di tengah ring gitu. Itu kan kayak ini terlalu inhuman lah gitu, kejam. Itu makanya lebih banyak meninggal di tinju. Terus habis itu ada juga faktor mengenai spread ya. Jadi targetnya itu kan kalau di boxing kan cuma dari pinggang ke atas. Kalau di MMA itu kan kamu masih ada kunci, ada kuncian, ada cekikan, ada tendangan betul. Juga, sehingga dia dalam jumlah yang sama itu dia lebih spread out, walaupun ya ada juga headhunternya juga lebih banyak. Betul. Apalagi dulu sebelumnya kan 15 round kan, tinju sampai tahun si Ray Bumbu Mancini itu dulu pernah membunuh siapa sih, nggak sengaja membunuh orang Korea waktu itu. Karena di 15 round kan. Karena memang itu benturannya itulah targetnya, benar targetnya itu terlalu ke kepala badan, jadi terlalu banyak targetnya. Dulu malah yang dulu akumulasi benturan. Iya. Oke. Jadinya itu tadi kita udah sampai di situ. Nah, terakhir kita juga ada sedikit Pak, mau ada dikit nih mengenai si Vitor. Vitor sendiri kalau kita lihat nih, dia kan menurut M gimana nih M? Apa tuh si Vitor? Tampangnya dia dengan TRT Vitor. Ya itu kan kalau kata Mike Tyson gitu kan, kalau seandainya dia nggak masalah dengan steroid, tim Mike Tyson, gue setuju kata-kata nggak masalah dengan steroid. Kalau lo ada di dalam running terus berenang atau main sepeda lo pakai itu nggak apa-apa. Cuman kalau seandainya lo di combat sport itu jatuhnya pembunuhan. Yang serem tuh itu kan, kayak maksudnya lo pakai sesuatu yang mengenhance badan lu jadi jauh lebih kuat, sedangkan lu mukulin orang itu kan jatuhnya pembunuhan memang. Dan ini Combatpedia udah bikin rangkuman bagus nih. Iya, TRT Vitor, itu kan 2012 TRT. Terus itu begitu 2017 ada USADA, dia langsung jadi kempes pasti.
kempes. Terus sekarang begitu terakhir Jauh weigh banget. in seperti kayak begini, balik lagi, hampir kembali lagi kayak Iya, si TRT sangar, Vitor, hampir sama. sangar. Gue kan nonton si Michael Bisping kan. Michael Bisping kan matanya copot sebelah gara-gara TRT Belfort kan. Ya, Gara-gara kena head kick apa spinning kick gitu. Terus ya. matanya putus ya, emang itu kan jatuhnya iya, bukan orang gitu karena dia jatuhnya udah bukan orang. Mm-mm. Makanya Hmm. ya jadinya ya memang sudah kita sekarang udah berhadapan Holyfield nih dalam kondisi seperti ini. Udah tua, banyak damage-nya, lawan Vitor yang balik lagi ke seperti ini lagi gitu kan. Kesian aja. Iya, kesian aja. Kesian. Serem banget, serem banget. Oke.